semua, sebelum kita mulai rekaman pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur atas berkat-Mu dan perlindungan-Mu. Di pagi hari ini kami dapat mendengar sedikit dari renungan-Mu. Sebentar kami akan mulai renungan kami pada hari ini, mendengarkan renungan kami. Kiranya Engkau memberkati kami, menjauhkan kami dari segala bahaya. Terima kasih Bapa, kiranya orang-orang yang mendengar firman pada hari ini Engkau berkati. Haleluya, amin. Renungan pada hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11, mengenal kasih Tuhan Yesus yang tanpa pamrih. Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya demi domba-dombanya." Untuk menebus dosa kita, Dia menjadi daging dan dipaku di kayu salib. Dia menanggung dosa kita sehingga kita bisa datang ke hadapan Tuhan dan berdamai dengan Dia. Inilah kasih dan keselamatan Tuhan yang tanpa pamrih bagi kita. Setiap kali kita membaca perkataan Tuhan Yesus yang ini, pernah gak sih kita tuh merasa tersentuh di dalam hati? Karena dari kata-kata ini kita melihat kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kita. Melihat kembali periode akhir zaman hukum Taurat, umat manusia semakin hari semakin dirusak oleh iblis, dan dosa manusia semakin hari semakin banyak. Hukum Taurat tidak dapat lagi mengendalikan perilaku manusia. Manusia akan menghadapi bahaya dikutuk dan dihukum mati oleh hukum Taurat karena mereka tidak memiliki korban penghapus dosa yang cukup. Mereka semua berdoa dengan sungguh-sungguh dan berseru kepada Tuhan. Demi menyelamatkan umat manusia, Tuhan menjadi daging sebagai Tuhan Yesus. Dia rela menyerahkan nyawanya dan disalibkan demi umat manusia. Dia menjadi korban penghapus dosa bagi manusia dan menanggung dosa manusia. Sejak saat itu, manusia tidak perlu lagi mempersembahkan korban ketika berbuat dosa. Selama mereka beriman kepada Tuhan dan mengaku dosanya serta bertobat kepada Tuhan, maka dosanya akan diampuni. Dan mereka dapat menghadap Tuhan dan menikmati limpahnya rahmat yang dianugerahkan oleh Tuhan atas manusia. Tuhan berfirman, tanpa penebusan Yesus, umat manusia akan selamanya hidup dalam dosa dan menjadi keturunan dosa, keturunan setan-setan. Jika terus begitu, seluruh dunia akan menjadi tanah tempat iblis terdiam, menjadi tempat kediamannya. Pekerjaan penebusan bagaimanapun membutuhkan ditunjukkannya belas kasih dan kasih setia kepada umat manusia. Hanya dengan cara inilah manusia dapat menerima pengampunan dan pada akhirnya mendapatkan hak untuk dilengkapi dan didapatkan sepenuhnya oleh Tuhan. Tanpa tahap pekerjaan ini, rencana pengelolaan 6.000 tahun tidak akan dapat bergerak maju. Dia menyelesaikan pekerjaan penyaliban dan menguasai takdir umat manusia. Hanya setelah dia diserahkan ke dalam tangan iblislah dia menebus umat manusia. Selama 33,5 tahun dia menderita di bumi, diolok-olok, difitnah, dan ditinggalkan. Bahkan sampai dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, tanpa tempat untuk beristirahat, dan dia kemudian disalibkan dengan seluruh wujudnya sebuah tubuh yang kudus dan tak berdosa. Dipakukan ke kayu salib. Dia menanggung segala macam penderitaan yang ada, orang-orang yang berkuasa mengejek dan mencabutnya, dan para tentara bahkan meludahi wajahnya. Tetapi dia tetap diam dan menanggung semuanya sampai akhir. Tunduk tanpa syarat sampai mati. Pada saat mana dia menebus semua manusia, baru setelah itulah dia diizinkan untuk beristirahat. Dan Tuhan Yesus datang di antara manusia dan mengungkapkan banyak kebenaran untuk membekali manusia. Dia mengajar manusia untuk mengakui dosa dan bertobat, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, mengampuni orang lain 70 kali 7 kali, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa mereka, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, memampukan iman kepada Tuhan dan sekutunya terbebas dari belenggu hukum Taurat. Tuhan Yesus juga melakukan banyak tanda dan mujizat, menyembuhkan orang, mengusir setan, mengampuni dosa manusia, dan penuh toleransi dan kesabaran terhadap manusia. Orang-orang semuanya telah merasakan kasih dan belas kasih Tuhan.
melihat keramahan dan keindahan Tuhan, dan hubungan mereka dengan Tuhan menjadi lebih dekat. Pada akhirnya, Tuhan Yesus disalibkan untuk manusia dan menjadi korban penghapus dosa yang kekal, mengampuni dosa manusia untuk selamanya, dan menebus manusia dari dosanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur atas berkat-Mu, kami masih diberi kesempatan untuk mendengar sedikit dari renungan-Mu. Biarlah renungan pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami lakukan untuk saling mengasihi sama kami. Terima kasih Bapak, kami sebentar akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah kami selalu, lindungilah kami selalu. Haleluya. Amin.